Nama: Nandasari, LPTK, Yin Curu PPL 4, TPSK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas mempersiapkan kelasnya terlebih dahulu. Siap, baca dia. Pertama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil sayyidina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan dengan membaca surat pendek yaitu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa dan surat yang kita baca dapat diterima oleh Allah dan kegiatan kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah siap semua belajar? Sudah. Nah, coba lihat di samping kiri dan samping kanan. Coba kalian tengok ada sampah nggak di sekitar kelasnya? Sudah? Sudah, berarti anak kelas ini sudah menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi yaitu tentang nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan terhadap Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Muhit, dan Al-Hafiz. Berikutnya, peserta didik dapat mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan terhadap Asmaul Husna dengan baik dan benar. Sebelumnya, Ibu mau mengingat kembali nih, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nah, kita kasih tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Benar banget ya jawabannya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa jumlahnya, Bagas? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. 99. Benar apa salah? Benar. Oke, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di layar. Coba perhatikan sama-sama gambar yang ada di layar. Kira-kira ini gambar tentang apa ya? Banjir. Tentang banjir. Ada lagi selain banjir? Tsunami. Jadi ini gambar berkaitan tentang suatu bencana alam yang terjadi di salah satu desa. Nah, yang namanya bencana alam itu apakah kehendak kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Karena kenapa? Dalam salah satu Asmaul Husna itu dikatakan ya bahwasanya dalam mengatur seluruh dunia dan alam semesta ini itu diatur berdasarkan kehendak dari Allah. Tidak bisa kita yang mengatur kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak
Bapak Ibu sudah susun di pertemuan yang kemarin. Sudah duduk pada satu kelompoknya masing-masing ya? Ya. Sekarang silahkan anak-anak ibu mengambil lembar kerja ke depan, dimulai dari kelompok sebelah sini. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Sudah dapat semua ya? Iya. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu berdiskusi. Boleh dicari berdasarkan sumber yang ada di buku paket atau berdasarkan yang ada di materi yang sudah ibu bagikan di masing-masing kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok ini membahas tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum, nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam Asmaul Husna itu. Nah, yang ini kelompok 2 berdasarkan Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Nah, kalau yang kelompok 3 itu nilai-nilai akidah yang termasuk dalam Asmaul Husna Al-Baqis. Nah, sekarang silakan berdiskusi. Waktu diskusinya ibu kasih 20 menit dimulai dari sekarang. Sudah semua anak? Sudah yang sebelah sini sudah semua? Sudah. Yang kelompok 1 sudah belum? Sudah. Sekarang silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Dialah yang Allah maha kuat dan tidak ada manapun yang mampu mengalahkannya. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan, maka barulah yang lemah. 2. Tidak mengamalkan dan bersifat kepada Allah. Yang lain perhatikan temannya ya. Berhadapan dengan Yang lain orang perhatikan miskin. temannya. 3. Jika memiliki ilmu, amalkanlah dan tidak mengamalkan ilmu. Menjadi berhadapan orang yang rendah hati. B. Al-Qayyum. 1. Tidak bertanggung pada hidup orang lain. Sebagian musim panas kita harus diolah secara mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. 2. Memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Sebagai seorang muslim kita keterampilan membersihkan dan melaksanakan rumah dan kepedulian terhadap orang lain dalam situasi di mana seorang menghadapi kesulitan hatinya kesulitan dan seluruh rakyatnya berkorban dan mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya sangat bagus. Kita kasih tepuk wow dulu yuk. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, wow, wow. Oke, berikutnya kelompok 2. Masih semangat anak-anak? Coba kita tepuk tangan sama-sama. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Dek, dek, dek.
melakukan perbuatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Nah, jadi presentasinya sudah sangat bagus ya anak-anak itu. Jadi untuk menyamakan persepsi kita, silakan anak-anak ibu perhatikan dulu penjelasan terkait materi kita pada hari ini, yaitu nilai-nilai akhlak terpuji yang terkandung ke dalam Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Qawiyun, yaitu berkaitan tentang pentingnya kekuatan iman dan karakter. Nah, berdasarkan Asmaul Husna Al-Qawiyun ini, Allah yang Maha Kuat mendorong kita untuk menumbuhkan kekuatan iman. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kemudian meningkatkan kekuatan dari karakter kita dengan menjalankan nilai-nilai akhlak terpuji yang membangun karakter yang kuat. Karakter yang kuat menuntut kita supaya untuk bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum, yaitu mempertahankan hidup yang berpedoman kepada Allah. Dengan cara apa? Menjadi manusia yang beriman. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjadikan Allah itu sebagai pedoman kehidupan kita, sebagai sandaran kita. Coba kalau kita hidupnya tanpa Allah, hidup kita menjadi tersesat atau menjadi terarah. Kalau kita hidupnya melandaskan kepada Allah, tersesat, menjadi lebih terarah yang pasti. Terarah yang pasti karena kenapa? Kalau kita menjadikan Allah sebagai landasan, hidup kita menjadi lebih terarah, tidak tersesat. Kemudian mempertahankan kebenaran. Hidup yang berpedoman pada Allah menuntut kita untuk mempertahankan kebenaran, menjauhi kebatilan. Kebatilan itu apa? Hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi seperti yang Ibu katakan sebelumnya, kita itu harus menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan tidak menjalankan hal-hal yang batil atau yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muhyi, menjaga hidup yang bermanfaat bagi sesama. Caranya dengan cara yaitu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya sholat. Di sini siapa yang tadi pagi sholat subuh? Sholat subuh? Ngantuk. Tidurnya kemalaman. Nah, cak mana kita nak menjadikan Allah itu landasan kalau perintahnya saja masih kita langgar. Tuh ya. Kemudian Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Mumit, menjadikan diri untuk kebahagiaan dengan ibadah. Kan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya tidak akan aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada. Jelas ya dalam Al-Quran seperti itu. Tugas kita sebagai makhluk Allah itu adalah ibadah. Menuntut ilmu apakah salah satu ibadah? Iya, salah satu ibadah. Ibadah dalam bentuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi yang kita cari adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan salah satu bentuk cara kita untuk mencapai cita-cita. Coba kalau kita tidak sekolah, apa yang kita dapat? Apakah kita dapat ilmu pengetahuan kalau kita tidak sekolah? Nah, tidak. Kita menjadi orang yang tertinggal. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, Asmaul Husna Al-Waqis, yaitu bangkit dari kelemahan dan semangat baru. Sekarang ya, kalau kita lagi terpuruk, jangan lama-lama. Kalau kita sedih, jangan lama-lama. Karena dalam sebuah hadis disampaikan seperti ini, tidak akan aku memberikan kesulitan kalau tidak ada jalannya atau suatu kemudahan yang Allah kasih. Jangan merasa hidup kita itu paling sulit, apalagi dalam belajar. Percaya deh kalau kita sungguh-sungguh pasti ada jalan. Kalau kita mau berusaha, kalau kita tidak berusaha, lempem aja. Kayak kerupuk. Tidak enak kan makan kerupuk yang lempem. Nah, apalagi kita dalam belajar. Kalau kita belajar pasti harus banyak usaha. Usahanya dengan cara apa? Caranya dengan belajar. Ada yang mau bertanya terkait penjelasan Ibu? Tidak. Sudah paham semua? Sudah paham semua. Sekarang berikutnya dari pembelajaran kita ini, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dengan menjadikan keyakinan terhadap Asmaul
husna, khususnya Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is, menjadikan itu landasan kuat bagi terwujudnya nilai-nilai akhlak terpuji. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai akhlak terpuji dalam kehidupan, kita dapat membangun diri sebagai manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Sekarang, tugas anak-anak ibu adalah mengerjakan asesmen formatif. Nah, silakan perwakilan kelompoknya untuk mengambil lembar soal ke depan. Sudah selesai semua anak? Sudah. Sekarang kita melakukan kuis interaktif ya. Kuisnya ada di depan layar kita ini ya. Siapa yang bisa jawab, silakan maju untuk menjawab soal yang ada di layar ya. Kita mulai ya. Kita mulai dari nomor berapa? Nomor 1 ya? Ya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Bentar. Nah, dari beberapa keteladanan di atas yang menunjukkan keteladanan dalam Asmaul Husna Al-Qawiyyu, ada yang mau jawab? Ayo maju. Jawabannya mana? Jawabannya apa? Di satu layarnya. Di satu layarnya ya. Oke, jawabannya A. Benar ya. Ternyata tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Kita mulai lagi soal yang nomor 2. Nah, gambar ilustrasi yang menunjukkan kepada pemahaman Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah, ada yang mau coba jawab? Coba silakan. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan dulu. Kemudian soal nomor 3. Nah, narasi di bawah ini yang menunjukkan pemahaman keteladanan Asmaul Husna Al-Muhyi adalah, ada yang mau coba jawab? Oke, silakan apa jawabannya, Nak? Jawabannya A. Oke, salah. Kira-kira apa jawabannya yang benar? B ya, jawabannya benar. Kita coba lagi di nomor 4. Ada yang mau maju? Oke, Rizky. Keteladanan di bawah ini yang menunjukkan tentang pemahaman Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah, jawabannya apa, Rizky? D. D apa A? D. Nah, silakan duduk. Kemudian soal nomor terakhir, nomor 5. Salah satu bentuk keteladanan di bawah ini yang menunjukkan keteladanan dalam memahami Asmaul Husna Al-Muhyi, jawabannya apa? Bagas, maju Bagas. Nah, oke, tepuk tangan dulu. Baik, dengan diadakannya asesmen tadi, Ibu melihat anak-anak Ibu sudah bisa memahami materi kita yang sudah kita pelajari bersama. Sekarang Ibu mau ke refleksi pembelajaran. Gimana perasaan anak-anak Ibu ketika menjalankan pembelajaran pada hari ini? Ya, karena kenapa bisa bermain kuis interaktif ya, yang tentunya Ibu harap nanti di pertemuan berikutnya kita bisa melakukan kuis interaktif lagi. Nah, jadi untuk minggu berikutnya kita akan mempelajari materi yang masih berkaitan dengan tema lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk PR-nya di rumah, silakan kalian cari nilai-nilai akhlak terpuji berdasarkan Asmaul Husna, dikumpulkan di pertemuan yang berikutnya. Baik, silakan dikemas dulu bukunya. Kita akan istirahat. Oke, sudah? Ketua kelas siapa dulu? Siapa Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila kalau ada kata-kata Ibu yang tidak berkenan atau menyinggung perasaan anak-anak Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin apa enggak? Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup pembelajaran kita ya. Kita silakan istirahat dan Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.